Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast One Little Step, di mana pada podcast malam hari ini teman-teman merupakan kelanjutan dari podcast yang pertama kita bersama teman podcast kita Kak Vita Tantriati. So, langsung dengerin aja kelanjutan dari podcast sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen nge-rewind ulang, kalian bisa tonton di part pertama dulu. Kalau misal kalian langsung pengen tahu kelanjutannya, bisa langsung dengerin podcast ini. Gitu. Thank you teman-teman. Selamat mendengarkan. Gini, gue beruntung banget nih bisa masuk di S2 khususnya di Magister Sistem Informasi FTI UKSW pada tahun angkatan tersebut. Karena apa? Karena biasanya yang di kelas itu mahasiswanya mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi pada angkatan yang gue ambil itu kan pas kebetulan berbarengan dengan dosen-dosen yang dari perguruan tinggi swasta yang lain. Jadi kita banyak sekali relasinya. 40 ya kalau nggak salah. 40 ya? Sekitar 40-an kalau nggak salah. 30-an, 30 atau 40-an lah. Ya sekitar segitulah. Nah, selain kita menambah pengalaman, kita menambah relasi, juga tentunya relasi yang kita dapatkan itu bisa kita bermanfaat juga sampai sekarang. Gitu. Benar. Kemudian gue juga beruntung banget nih ketemu dengan geng-geng gengges gue yang ada di S2 karena dengan mereka selain kita memang bentar. Kita nyebutnya bukan geng, kita nyebutnya TTS Kak, tim TAS, TAS tim anti sepaneng. Oke ya, TAS ya. Iya, TAS kita nyebutnya. Tim anti sepaneng gitu. Jadi dengan mereka yang awalnya mungkin bayangan S2 buat gue harus mengulang materi-materi yang dulu yang mungkin udah gue lupa karena memang benar-benar di tempat kerja itu tidak ada yang diimplementasikan. Kalau misalnya teman-teman mau tahu gue kerjanya apa dulu itu gue ngerakap memang di front office sama ngajar juga. Jadi double job. Tapi untuk ngajarnya itu bukan yang benar-benar IT-nya itu bukan IT sih sebenarnya, cuman office aja yang diajarkan, sama memang beberapa tentang hardware dan software itu seperti apa, cuman sebatas itu aja, nggak sampai yang mendalam. Jadi memang perkuliahan yang ada di S1 itu tidak dipakai sama sekali. Kemudian selain itu, dulunya gue S1 itu TI, kemudian S2-nya kan di SI. Nah, dalam bayangan gue itu kan beda banget nih pasti antara SI dengan TI itu seperti apa. Tapi dengan bantuan teman-teman TAS ini ternyata kita bisa melewati itu sama-sama. Yang awalnya mungkin dirasa berat, kemudian kita memanfaatkan waktu dengan baik. Selain kita berdiskusi, kita ngerjain tugas bareng, kita sharing bareng, itu pun kita imbangi dengan kita bermain bareng. For your information Kak, kayaknya kita waktu itu dari paket komplit lengkap KFC deh. Ada yang dari TI, ada yang dari PTIK, ada yang dari SI. Jadi otomatis kayak mix betul. And match. Yang TI ada 2 orang, kemudian yang PTIK 1, yang SI lu sendiri kan? Gue sendiri. Dan kebetulan juga kita juga punya bidang ahlinya masing-masing. Jadi kalau kita ada tugas ini, kita serahkan ke yang ini. Kalau kita ada tugas ini, ternyata dia yang lebih tahu. Nah, jadi kita bisa saling mengisi satu sama lain gitu sih. Itu yang momen yang hitungannya. Ya. Kemudian hubungan kita pun juga masih baik sampai sekarang. Walaupun mungkin kita udah nggak bisa ketemu secara langsung. Kita udah sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, kesibukan kita masing-masing, tapi kita tetap pasti akan menyempatkan waktu untuk saling berkomunikasi, ngabarin satu sama lain gitu. Ya sih, lebih tepatnya kita mantau satu sama lain. Iya kan? Selain mantau, kalau kita perlu teman curhat, ya udah deh. Jadi ujung-ujungnya curcol habis kerja ya? Udah lega. Oke, itu kalau dari Kak nih. Kalau dari gua, kalau dari lu, Ton, gimana, Ton? Jujur, masa-masa menyenangkannya juga lumayan banyak.
Dulu gue sempat berpikir kalau sama S2 tuh gue bakalan kayak cuman fokus untuk ngejar tesis, ngerjain itu buru-buru kayak gitu. Ya meskipun emang iya sih di akhir-akhir, cuman tetap pressure-nya tuh tetap kita bawa santai, have fun lebih tepatnya. Ya, betul. Jadi kayak waktu yang paling gue inget tuh waktu kita bener-bener berjuang buat menuju akhir perkuliahan, kita sering Perkuliahan. banget yang sampai ngelembur berapa hari, berapa malam. Kalau udah Minggu itu kalau udah Minggu stres, sampai jam 1, jam 2 gitu kan. kalau udah stres dia tinggal main Monopoly atau main Uno. Coret-coretan. Beda-bedaan. Saking stresnya. Kalau enggak kita apa namanya? Yang kayak joget-joget gak jelas kayak gitu. Kalau orang mungkin zaman sekarang bilangnya TikTok ya. Kalau dulu kan kita having fun-nya ya udahlah joget-joget sendiri kayak gitu. Karena saking Puter stresnya. musik aja. Karena saking kadang kita lupa waktunya, kita sampai kadang tuh hari Minggu pun kita terabas. Nah, Bukannya kita pernah ya satu hari karena saking stucknya pikiran banyak tugas juga saat itu. Dalam artian banyak tugas tuh tugasnya tuh bukan yang numpuk ya teman-teman ya, tapi lebih ke arah tugasnya tuh dia kan posisi kita harus ngerjain satu deadline satu hari ya. Jadi semuanya total kan dijadiin satu hari semuanya. Lebih ke arah kita butuh hiburan gitu loh, karena benar-benar tiap hari itu kita kumpul ngerjain tugas. Nah, gak ada angin, gak ada hujan, kita minta untuk kayak break time satu hari kan. Break time satu hari kita pergi motoran ke Semarang. Itu pertama kali dalam hidup gua. Pertama kali dalam hidup gua yang bisa dibilang kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tugas bisa masih ya, tugas masih kayak gitu, kita langsung lari deh. Jadi maksudnya Anthony tadi gini, kita kan kuliah itu cuman satu hari. Jadi dalam satu hari kita kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bener itu banget. berjumlah 5 atau 6 mata kuliah. Ah, Nah, otomatis kan semua deadline mata kuliah itu kan di hari yang sama. bener banget. Makanya tugasnya itu ya memang menumpuk juga itu bilangnya. Menumpuknya tapi bikin kayak tiap hari itu kita sampai nggak ada free time gitu loh, Kak. Ya, betul. Jadi kita kan dalam satu minggu ada waktu 7 hari. Sedangkan kita tugasnya itu bisa sampai 5 atau 6 tugas, dan itu harus dikumpulkan pada hari Jumat itu juga kan gitu. Benar. Jadi otomatis kita harus menjadwalkan kalau dalam satu hari itu kita harus selesai satu tugas. Oh iya benar. Terus Itu kalau for your paling information penting juga ya Kak ya, dan semuanya teman-teman yang mungkin dengerin podcast ini nanti. Jadi kita kalau ditanya, kalau zaman modern sekarang mungkin nyebutnya kita healing. Kita pernah waktu itu ngadain bener-bener satu hari, bukan cuman kabur ke Semarang. Kita bener-bener pernah lagi liburan kuliah ya kalau nggak salah ya, pergantian semester ya. Pergantian semester. Pergantian atau akhir ya? Kayaknya pergantian deh, masa-masa pergantian. Tapi masa pergantiannya saat itu memang cepat karena memang di UKSW kan masih ada semester pendek kan. Satu tahun itu ada 3 semester. Nah, di saat itu kita sempat nih, kalau kalian mikir apakah S2 tidak bisa healing, mohon maaf saudara-saudara. Kalau kalian bisa mengatur planning atau membuat schedule yang bagus, kalian pasti bisa ngelakuin kalau zaman sekarang ngomongnya healing. Atau kalian cari hiburan, jalan-jalan, keluar kayak gitu. Dan benar-benar kita di situ jalan-jalan keluar, no gadget. Kita benar-benar kayak benar-benar keluar, jalan ke satu tujuan. Apa ya? Quality time. Iya, dan bahasanya. Tapi juga nggak sembarangan quality time ya kayak. Maksudnya dalam artian kita nge-planning juga. Maksudnya kita mau berangkat hari apa, kita cari nih hari baiknya kapan. Kemana aja tujuannya. Sama kita juga ada nentuin kayak satgas dong saudara-saudara. Siapa yang pegang uang, siapa yang bagian akomodasi, dan lain sebagainya. Udah ada nih tugasnya sendiri-sendiri. Saking kita pengen jalan-jalannya. Tapi endingnya ya berangkat dari jam 5 subuh. 5 ya? Tuh masih pagi-pagi banget kok. Jam 5 subuh kita motoran ke Jogja. Dari situ benar-benar itu yang memorable banget. Dan hitungannya dalam hati gue waktu itu, gue mikir kayak gini, ternyata meskipun kita bisa dibilang kuliah padat kayak gini, orang ngomongnya S2 nggak bisa jalan-jalan, atau mungkin S2 tuh pasti kayak padat banget waktu-waktunya.
kita masih tetap bisa ngatur waktu dan bisa buat pergi juga gitu loh. Jadi teman-teman kalau dikiranya S2 itu kayak nanti akan stuck di kayak ginian doang, dunia Jadi pembelajaran doang, kayak gitu, itu sedikit keliru sih teman-teman. Gini, kalau menurut gue pribadi ya, mungkin banyak orang yang di luar sana yang masih bingung antara mau ambil S1 atau S2 karena mungkin dipikirnya kan S2 itu berat banget, tapi sebenarnya kayaknya sorry nge-cut deh. Kayaknya bukan ngambil S1 S2 tapi S2 atau kerja. Nah, S2 atau kerja atau mungkin S2 sambil kerja. Itu mungkin terlalu berat, tapi enggak juga. Jadi gini, kalau ditanya S1 sama S2 itu lebih berat mana, kalau gue bilang kalau kita yang linear itu berat yang S1, karena di S1 kan kita benar-benar dari basic. Sedangkan kalau kita S2 itu kan kita udah dapet basic di S1. Untuk S2 kan kita tinggal ngulang dan juga ngembangin aja. Kalau misalnya teman-teman yang mau lanjut S2 itu benar-benar mau banyak cari referensi, nah itu pasti akan lancar-lancar aja kok, nggak ada masalah. Karena kita di S2 itu memang ada materi-materi yang tambahan untuk kita, tapi pada dasarnya itu kan kembali lagi ke materi yang dasar dulu. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang ambil S2-nya itu beda jurusan atau tidak linear, itu pun tinggal teman-teman koneksi sama teman-teman yang satu jurusan dulu itu bagaimana, teman-teman di kelas bagaimana, dan juga bagaimana usaha teman-teman, konsistensi teman-teman dalam mencari-cari referensi. Intinya sih untuk S2 itu perbanyak referensi, gitu aja. Referensi sama networkingnya kita, networkingnya kita, sosialnya kita. Kalau kita di kelas lo gue ya mungkin teman-teman akan stres sendiri. Tapi kalau teman-teman mau sharing sama teman-teman satu kelasnya, atau mungkin mau cari teman yang dari luar universitas tersebut, atau bagaimana usahanya, itu aja sih. Gitu. Benar, jadi S2 itu nggak seperti yang mereka bayangkan di luar sana. Seru kok S2 itu. Apalagi waktunya juga singkat. Benar banget sih. Nah, iya juga. Kita dulu kalau nggak salah tuh ada tugas yang akhirnya mendekatkan kita ya, kayak. Kita kan dulu hitungannya kayak masih kayak kalau nggak ngumpul satu grup itu kayak kadang tuh canggung gitu. Tapi ada momen di mana kita tuh akhirnya kayak deket satu sama lain. Maksudnya kalau misal kita nggak kumpul bareng pun, kita bisa tetap jalin komunikasi, jalin ngomongan gitu loh. Kayak contoh, itu yang mungkin pengalaman gua sama Kak Vita, atau mungkin saya sama Bu Vita. Saya sama Bu Vita balik lagi. Ya kan kita harus jaga omongan juga. Oke, baiklah, gua. Oke, waktu itu gua sama Kak Vita itu bisa kayak yang dulu tuh sampai ngajak makan, ngajak keluar, bahkan ngerjain di KFC, tugas-tugas kayak gitu, saking nggak punya malunya kita. Itu dulu karena geografi, SIG, Sistem Informasi Geografi, GIS. Itu kita nggak ada angin, nggak ada hujan, cuma berdua. Posisinya gue juga di situ basic SI, tapi gue juga berusaha memahami GIS juga, karena gue orang SI, pernah dapat sedikit. Tapi bukan yang sampai mempelajari banget, cuman gue ngikutin aja, berusaha untuk memahami. Dan Kak Vita pun di situ juga pengen belajar. Gue nggak dapet sama sekali padahal. Tapi di situ Kak Vita bagusnya dia pengen belajar. Nah, kita ketemuan nih berdua doang. Yang lainnya tuh kalau nggak salah yang satu gengnya kita tuh kayak ngerjain sendiri-sendiri. Kayak ngerjain sendiri-sendiri. Ada yang persiapan gereja, terus ada yang punya kesibukan lain kayak gitu. Akhirnya karena kita berdua yang pengangguran, ya udah kita memutuskan untuk ketemu berdua dulu, diskusi. Maksudnya daripada buang-buang waktu, gue sama Anthony diskusi duluan, habis itu baru kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Benar. Jadi kita ketemu kan karena saking kayak gabutnya, terus di grup, yaudah Kak, ketemuan aja deh, kita ngerjain ini gitu. Karena kita juga ngerasa nih, kayaknya kalau kita cuma diem nungguin kita lengkap baru itu tuh kayaknya nanggung juga gitu loh. Nah, terus akhirnya kita kumpul. Kita juga nggak kelar-kelar nantinya. Bener. Gitu loh. Pertimbangan kita sih itu, bukan karena kita mau ninggal mereka, enggak. Tapi prinsipnya Kak Vita sama prinsipnya gue tuh hampir mirip-mirip gitu. Jadi kayak
Jangan wasting time. Soalnya kita yang pengangguran, Ton. Iya, yang satunya ada kegiatan, yang satunya Seminggu kita berapa? Seminggu cuman ngajar mentok tiga kali doang, ya 3 kan? kali kalau dibikin 1 hari juga sama aja kan. Nah, makanya. Nah, kita nih ceritanya ketemuan kan di perpus. Jadi itu dari jam pagi, jam 7 atau jam 8. Jam 7 atau jam 8 kita di perpus di lantai 2 reference room. Nah, reference room kita di situ dari jam 8 sampai kita tuh diusir sama perpus tutup. kita diusir dikasih tahu kalau, "Mbak, Mas, udah tutup perpus." Sampai perpus tutup. Dan kita keluar perpus pun juga masih nongkrong di depan perpus, kita kerjaan sampai kelar itu geografi itu. Bukan berat, lebih tepatnya harus teliti ya kayak, karena ya kita harus teliti, terus kita harus coba kita harus cari referensi banyak karena memang itu satu mata kuliah yang baru buat gue, dan kita harus gunain aplikasi juga kan, Ton? Benar. Dan jangan lupa kita harus kerjasama juga untuk koordinasi download Citra Satelit yang hampir bergiga-giga. Yang satunya itu bisa sampai berapa giga, padahal kita perlunya berapa ya, Ton? 1 tahun. Itu? 1 tahun periode. 1 tahun, nah 1 periode. Iya bener 1 tahun doang. Iya kan 1 tahun, belum lagi data mentahnya kita. Itu campur-campur. Bukannya kita ngomong kayak yang berat banget, enggak. Tapi kayak lebih ke tantangan, ke challenge sih buat untuk mempelajari. Gitu. Belum lagi kadang downloadan antara di gue sama lu pun ada yang masalah itu kan? Kalau beda harinya itu yang susah. Jadi misal kalau dari Citra Satelit itu, kalau dari Kavita itu ngambil dari tanggal 7, otomatis dia yang ngambil tanggal 7 semua. Nah, kalau kita sampai nggak samain persepsi kita mau ngambil tanggal berapa, itu gambarnya pasti beda gitu. Beda. Kok ini gini sih? Dan dulu kan lagi ada masalah yang di Ton, kayaknya aplikasinya kita pun juga ada perbedaan kan? Jadi versi laptopnya Kavita sama versi laptopnya gua itu beda. Jadi yang satu Windows 8, yang satu Windows. Tapi bukan masalah Windowsnya sih. Gue 7. Oh iya, masalah Windows ya? Windows kok kayaknya. Yang bitnya. Jadi kan ada yang aplikasi yang cocok untuk 64 sama 32 bit. 32. Nah, itu yang dari Kavita itu tuh yang 64 nggak masuk. Jadi otomatis masuknya yang 32. Dan itu akhirnya kan pakai punya lu kan yang ngerjainnya. Iya, tapi kita tetap sinkronan kayak. Jadi kalau kita lagi bosen, Kak gantian deh. Gimana? Dari situ makanya kita kayak langsung ya udahlah kita ngerjain tugas. Kadang kalau udahlah Kak siapa namanya? Kak yang dari PTIK itu dia lagi ada ibadah, terus yang dari TI juga lagi sibuk ada kegiatan. Ya udah kita langsung Kak kumpul yuk ngerjain lagi kayak gitu. Terus nanti misal kita udah ketemu bareng, kita sharing kayak ini tugasnya kayak gini, bukan ngasih cuma-cuma ya temen ya, tapi ya kita saling mengajarkan gitu loh. Bukan yang kita jagain temennya, tapi kita pun kalau ketemu itu gue sharing yang bagian ini, si Antoninya bagian yang lainnya kayak gitu. Jadi kita nggak gimana nih Ton? Kayak gimana pasrah gitu enggak yang kayak gitu. Jadi kita tetap ada bagiannya masing-masing. Kalau nggak kayak gitu ya sama aja bohong. Maksudnya kita ambil S2 tapi kita juga nggak mau nambah materi apapun gitu. Pertimbangannya sih gitu. Tapi hasil akhirnya saat itu bagus ya, kita semua ya hasilnya tetap bisa ngikutin. Puji Tuhan hasilnya bagus gitu. Jadi gitu teman-teman, itu sedikit memorable di S2 yang mungkin ya ini baru separuh cerita loh. Baru separuh jujur. Tapi dulu gimana? Enggak, kalau kita kan waktu ambil S2 awal-awal itu kan kita masih sambil ngasdos nih Ton. Kalau gue sendiri, gue dulu kebetulan dapet ngasdos itu 2 semester aja. Abis itu gue dapet kelas sendiri buat ngedosen. Kalau lu gimana dulu? Kalau gue dulu kan awalnya kan ngasdos. Jadi gue ngasdos mata kuliah yang memang sekarang ini
disebutnya mata kuliah sertifikasi, itu memang gue sering ngasdosnya itu, karena memang basic ilmu gue memang di basis data dan berhubungan sama mata kuliah itu tadi gitu loh. Nah otomatis gue tetap kalau jadi asisten tetap larinya ke sana gitu. Nah usut punya usut nih temen gue satu ini Kavita, dia itu ngomong ke gue, jadi kayak, Ton, lu masih ngasdos? Iya nih kak, cuma ngasdos. Waduh, kalau untuk fee dan lain sebagainya kayaknya kita harus cepat-cepat nyari yang ada job lagi tambahan deh. Maksudnya biar nggak cuma stuck di situ-situ doang gitu loh. Maksudnya pengalaman nambah biar nggak cuma sekedar ngasisten doang gitu. Nah akhirnya disaranin lah sama beberapa rekomendasi dari Kak Vita, ini caranya gini Ton dan lain sebagainya. Gue mulai mengajuin lah itu jadi dosen tidak tetap di kampus. Nah dari situ tadi ya puji Tuhannya diterima sih dari situ. Terus mulai dapat mata kuliah baru satu tuh Kak, 2019 kalau nggak salah gue mulai ngajar. 2019 gue mulai ngajar. Itu pun juga masih bukan dibimbing ya, lebih tepatnya tuh Kak Vita tuh ngajarin gue kayak nanti itu beda Ton, bukan seperti kelas asisten gitu ya, kayak waktu itu banyak banget bukan ajaran tapi lebih kewejangan kalau gue ngomong. Jadi banyak banget gitu loh. Wejangan kalau gue ngomong, kenapa wejangan, kayak sifatnya tuh baik gitu, positif gitu, kayak ini gini Ton, gini jangan gini lah. Itu benar-benar rekomendasi yang kita nggak akan pernah bisa dapat itu kalau kita nggak punya yang namanya social networking yang bagus sama orang. Maksudnya social networking kok kayak bahasanya SMA ya, kayak social network analysis. Jadi kita harus tahu ini sosialnya kita tuh sama orang-orang kayak gimana, terus mereka nanti bisa nggak saling sharing sama kita kayak gitu. Nah dari situ gue dapet akhirnya mulai satu kelas, dipercaya satu kelas di situ, responnya positif, mulai masuk ke semester selanjutnya gue juga baru dapat satu kelas lagi. Kemudian mulai lanjut yang semester selanjutnya gue dapat, puji Tuhan, mulai naik 3 kelas. Mulai naik 3 kelas. Kemudian mulai naik lagi 4 kelas. Dari situ mulai konsisten 4 kelas. Kemudian mulai full 12 SKS terus. Terus mulai masuk yang di masa pandemi. Karena posisi juga di situ masih banyak peralihan, mulai naik turun juga. Karena posisinya kan harus penyesuaian dengan kurikulum dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan juga. Benar-benar. Apalagi yang kurikulum baru ini. Aduh, banyak sekali mata kuliah jurusan yang mungkin bukan dihilangkan tapi ditunda. Jadinya kita juga naik turun juga SKS-nya. Terus kalau bicara tadi Anthony itu kan bidang berbicara tentang bidang. Anthony bidangnya kan di database. Nah kalau pengalaman gue sendiri nih Ton, kalau lu kan basicnya S1 memang dari SI, kemudian lanjut S2-nya SI, dan bidang ahli lu kan memang di database. Nah kalau gue sendiri S1 itu gue masuknya di jaringan network. Oke. Ambil skripsi tentang jaringan. Tapi gue nggak ada passion buat di jaringan. Belum lagi bahasa pemrograman itu gue nggak ada. Taunya cuma tahu sedikit-sedikit itu tentang Java aja sama C. Itu pun sedikit-sedikit. Kemudian di S2. Aduh, di S2. Tapi lu mulai menemukan jati diri bidang lu di S2 deh. Nah itu makanya itu dalam berproses itu Ton, gue di S2 akhirnya ternyata bidang ahli gue itu di sini gitu loh. Dan di S2 itu karena kan memang gue harus cari referensi banyak, menyesuaikan juga mata kuliah yang diberikan di kelas kita kan. Di situ gue banyak cari jurnal, gue banyak baca-baca, terus banyak coba-coba juga. Untuk awalnya itu gue coba karena ada tugas gue lupa itu mata kuliahnya knowledge management kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah di situ yang gue nyoba pakai R. Ya lah itu. Nah di situ baru mulainya Ton. Akhirnya dipakai, gue nyoba ngoding pakai R. Loh ternyata seru juga. Gitu kan. Ya, for your information teman-teman, kalau untuk R itu data mining ya. Jadi kalau disebutnya kita mining data. Kalau awalnya memang itu di data mining. Akhirnya gue pelajarin, akhirnya kok di machine learning. Machine learning gue kembangin lagi, gue mulai bermain ular nih.
Kita sebut saja dia ular Python. Bermain pakai Python kayak gitu. Dari situ, nah akhirnya sampai saat ini gue kembangin machine learning. Gue juga ikut sertifikasi dari pemerintah, puji Tuhan dapet. Terus ngembangin juga ke deep learning. Ya udah deh sampai sekarang gue di data analis gitu. Ceritanya buat sampai di data analis tuh kayak gitu, Ton. Lumayan dramatis tapi mulai ke atasnya bagus ya. Jadi benar-benar gue belajar dari awal nih tentang data analis itu. Oke, keren sih. Hitungannya kayak nggak terduga ya kayak. Iya, kayak gitu tuh apa ya, Ton? Kembali aja sih ke diri kita. Jadi kita mau bawanya gimana, terus pembawaan kita itu bagaimana, mau nggak sih kita berusaha kan? Intinya kan Mas, kalau kita mau sharing kemana, mau kita ikut pencerahan dimanapun, mau kita cari saran dari manapun, pasti kan balik lagi ke situ. Tetap harus dari diri kita sendiri buat nentuinnya kita mau jadi apa. Benar-benar. Kemudian yang perlu diingat juga untuk teman-teman, kalau teman-teman mau jadi dosen atau mungkin jadi pengajar, nah kita pun juga ada istilahnya itu kayak evaluasi atau penilaian ya, Ton ya. Ya benar. Jadi kita nggak bisa sembarangan aja asal ngajar. Nah, kenapa di situ gue banyak kasih sharing juga sama Anthony, karena kan memang awal gue lebih bukannya mendahului, tapi memang duluan dapat pengalaman untuk mengajar. Jadi kan gue bisa sharing dulu ke Anthony, Ton, seharusnya seperti ini gitu. Dan di situ gue juga nggak ada merasa kayak wah ini terlalu menggurui gini-gini, enggak. Gue di situ sisi posisinya orangnya seneng banget untuk belajar karena apa? Kayak itu nambah pengalaman kita gitu loh. Ya. Jadi memang bisa dibuktikan kok kalau misalnya pembawaan kita di kelas itu seperti apa, ya itu bisa kita bertahan sampai sekarang untuk jadi pengajar. Tapi pembawaan kalau pembawaan kita di kelas yang kurang baik pun nanti akan di-cut juga dari fakultas ataupun prodi. Benar nggak, Ton? Iya benar. Itu ada ceritanya sih. Jadi kayak bisa dibilang waktu itu sempat ada pengalaman yang buruk mungkin dari orang luar. Ya bukan gengnya kita ya, maksudnya bukan yang dari tim anti sepaneng ya, tapi lebih tepatnya ada orang luar yang punya pengalaman seperti itu. Kebetulan Kak Vita tahu, dan hitungannya ada beberapa yang menginfokan itu dalam artian kayak itu tuh karena ini, dalam arti kayak kamu tuh nggak, dia tuh sembarangan, dan kamu tuh sebagai pengajar, apalagi masih belum tetap tuh nggak bisa asal melakukan tindakan-tindakan itu gitu loh, kayak gitu. Nah, di satu sisi itu memang yang pada saat masa itu ya kayak kalau bisa dibilang kita mengajar dengan tipe itu pada saat itu. Tapi kalau dengan tipe yang sekarang ya mungkin nanti kita bisa bahas di next podcast gitu. Oh, boleh. Karena kayaknya nanti kalau dibahas itu adalah dua pembahasan yang berbeda dan topiknya kayaknya sedikit melenceng. Cuman overall ini kita ngasih gambaran aja ke teman-teman di sini biar teman-teman di sini sebagai bagian dari mahasiswa yang sedang berproses juga, kalian juga nggak nanti kedepannya nggak asal untuk ngambil pilihan dan kalian bisa menentukan pilihan lebih mantap lagi gitu. Itu dari gue sih, omongan dari gue sih Kak. Maybe lu ada mau nambahin kayak mana dan lain sebagainya? Udah sih cukup kayaknya, Ton. Ya itu kita harus belajar aja. Misalnya kan kita sharing-sharing nih sama teman-teman. Ternyata dia pengalamannya kurang baik. Nah, jadi kita ambil pelajaran aja dari situ. Oh, ternyata yang dia lakukan seperti ini, hasilnya kok seperti ini. Berarti kita harus bagaimana? Nah, itu kita juga harus belajar dari lingkungan sekitar kita juga. Oke, benar. Itu kalau memang kita mau jadi lebih baik. Jadi masing-masing orang kan pasti akan punya pilihan sendiri mau membawa diri seperti apa. Tapi kalau pilihan dari gue sendiri sih, Ton, memang gue waktu ambil S2 kan maunya mau nambah ilmu, nambah jaringan, tentunya pun mau jadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi kenapa di situ dengan
teman yang seperti itu gue tidak ambil contohnya dia, tapi gue malah sebaliknya karena memang gue mau bertahan di FTI, mau di dunia bertahan dengan akademisi lah. pekerjaan gue. Nah, di situ karena gue mau bertahan di situ karena memang kalau gue rasa ternyata passion gue ada di situ kayak gitu sih. Benar sih itu. Jadi kayak Belajar dari lingkungan sekitar. belajar dari pengalaman, belajar dari lingkungan. Ya. Betul sekali. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian tanya juga, misal Kak, apakah atau Pak atau Bu atau Mbak atau Mas, itu apakah kalau nanti di S2 nanti kalian itu di S2 itu nanti kalian merasa kayak apakah nanti kita bisa nggak ya untuk ngadepin perubahan kayak gini, atau mungkin nanti perubahan sikon dari yang S1, mungkin kalian ramean terus tiba-tiba kalian pengen ngambil S2 tapi merasa kayak wah nanti bisa nggak ya dan lain sebagainya. Kalian belum nyoba loh teman-teman, tapi udah ngomong yang kayak gitu atau punya mindset kayak gitu, itu kan sedikit malah jadi endingnya pesimis nanti, padahal kalian belum mencoba sendiri. Dan bahkan kalau ketakutan sendiri. ketakutan sendiri, dan bahkan kalian nanti nggak akan nerima momen-momen yang tidak akan terlupakan ya kayak. Ya betul. Momen-momen kita yang lagi makan di kantin. Kita... Ya enggak, yang momen lagi makan di kantin terus kita tiba-tiba diburu-buru karena jam istirahatnya habis. Kayak gitu, itu yang unmemorable. Belum lagi kita bandel banget ya Ton ya. Oh, pernah tuh yang habis kegiatan terus tiba-tiba kita kayak yang nggak mau balik ke kelas dulu sampai mantau tuh ada yang ditinggalin. Makanya kita nongkrong aja itu. Karena benar-benar sampai jam berapa? Sampai pergantian mulai mau masuk kelas yang lain. Makanya. Dalam artian bandel bukan kita ngajarin kalian buat bandel ya teman-teman ya, tapi bandel di sini kayak ya nggak selalu gitu loh, kita ada momennya juga, nggak sembarangan. Ada lelahnya lah. Nah ya makanya. Pas itu kan pas lelah banget, makanya udah padat dari pagi, pas itu siangnya ya Tan ya. Iya, biasanya mulai masuk pergantian jam siang. Dan itu kayaknya satu-satunya momen di mana yang kelas kayak gitu cuma angkatan kita deh. Sepertinya. Sepertinya yang kuliah cuma dipukul rata 1 hari. Dan itu tiap tahun ya Kak, kita nggak pernah ganti. Dan itu benar-benar tiap tahun kita cuma 1 hari teman-teman. Jadi itu benar-benar momen S2 yang tiap semester tidak akan pernah tiap tahun sih. Oh iya, sorry. Tiap semester dipukul 1 hari doang buat kuliah dari pagi sampai malam. Dan harinya sama. dan rasanya itu kalau udah siang tuh kepala rasanya udah penuh banget dan kita harus masih dimasukin lagi. Nah itu makanya kalau kita kayak gitu benar-benar harus butuh. Kalau anak sekarang kan mungkin kan anggapannya kalau baru S1 kan udah ribet nih. Kalian salah teman-teman ya. Kalian harus tahu juga nih, maksudnya bukan sembarangan juga kalian bilang kayak gitu. Kalian kalau 1 hari sekarang ini kuliah masih bisa milih-milih hari, maksudnya kayak ini hari ini dan lain sebagainya. Kita enggak. Kita enggak. Sehari mungkin 2. Ya, kita 2 mata kuliah aja. Kita udah jadi 1 hari terus dipukul full semuanya dari pagi sampai sore. Itu sampai kalau masuk yang mata kuliah sore ya kayak ada satu dosen dulu almarhum itu yang benar-benar iya, itu yang saya nggak akan pernah lupa juga. Itu yang menolong banget sih. Iya, itu yang paling bikin have fun karena ngajarnya tuh mungkin jadi inspirasi kita buat ngajar yang juga terakhir, kadang ya 1-2. Iya, betul. Itu juga salah satu inspirasi gue juga, Ton. Itu almarhum itu benar-benar tidak akan terlupakan. Itu yang Kenapa, satu-satunya dosen yang itu? Saat itu benar-benar motiv kita ya. Maksudnya kayak benar-benar motivate kita buat tetap mau belajar gitu meskipun udah itu mulai masuk jam-jam malam kan. Itu kan jam terakhir. Jam terakhir dan jam malam saat itu. Iya. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam gue ingat tuh. Dan bayangin aja kita kalau udah malam lewat sana udah kayak ngebut. Dan apa Ton? Selain beliau itu ngajarnya itu juga enak banget. Beliau itu juga perhatian banget sama mahasiswanya. Ada di saat kita pas itu kan waktu bulan Ramadan ya nggak? Oh iya benar. Itu sih ingat parah gak? Sih. Itu kita semua satu kelas itu dibawain untuk buka puasa walaupun mungkin
banyak teman-teman yang non muslim tapi semuanya itu dibawain. Iya, Gue dikasih jadi nggak beda-bedain. sama-sama. Disamaratain, nggak dibeda-bedain. Dan beliau tuh kayak bener-bener ini buat buka puasa kayak gitu. Kita bener-bener Buat buka puasa bareng-bareng gitu. Terus yang gue inget lagi, nah di kelas kita itu kan ceweknya kan limit banget, cuman ada berapa tahun 5 orang. lu. Nah kita yang cewek-cewek itu Iya benar sih. dikasih coklat satu-satu. Oh iya, yang waktu Valentine atau apa ya? Iya, so sweet banget. Dan yang gue paling inget itu beliau nggak mau manggil nama gue Vita. Siapa Pasti manggilnya? dipanggilnya Desi. Oh iya bener. Ingat nggak? Ya ingat. Itu kan Dan ada. Ini mau gue ceritain momennya juga kak. Dan kita itu selalu ditunjuk untuk maju ke depan. Astaga. Apalagi gue pasti ditunjuk gitu. Mana Desi? Makanya. Vita pak. Oh, enggak, Desi. itu yang benar-benar. Apalagi ngingatnya beliau tuh bukan karena siapa Kak Vita itu yang proaktif di kelas atau ya proaktif sih, tapi yang kayak benar-benar pertama kali terkenang. Enggak teman-teman, terkenangnya tuh karena apa? Karena beliau diselip naik motor. Beliau kaget. Naik motor laki toh. Iya, oh ya, dan informasi aja ya tentunya kenapa Kak Vita saat itu pakai motor laki itu karena posisinya di situ dia laju ya kayak. Dia laju dan posisinya memang motor yang ada di kediamannya Kak Vita tuh waktu itu pas adanya itu gitu. Dan memang itu dia harus laju. Ninja 125 ton. Adanya cuma itu. Pas pulang kuliah beliau naik mobil. Nah, karena kelamaan gue duluan. Mari pak, gituin. Habis dari situ pokoknya diinget-inget ya tuh. Nah, makanya Desi sang pembalap. Itu diinget terus. Itu ya momen kayak gitu nggak akan ditemuin teman-teman karena hitungannya nggak semuanya kan bisa kayak gitu ya kak. Maksudnya kayak ada mungkin ada yang waktu itu juga posisinya ada yang sibuk karena posisinya waktu itu kan kalau nggak salah ada juga mahasiswa yang udah malam udah nggak fokus juga. Dosennya mau berbuat baik kayak apa juga masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu. Belum kita tiap pulang kan kita harus selalu nyebutin moto ke Iya moto benar. kita. itu juga kayak gitu. Dan tiap harinya kita diajak nalar ya kak. Maksudnya kayak per bab ini diajakin nalar kayak gini. Iya. Beliau ngajakin bercanda, beliau ngajakin have fun, tapi di satu sisi tetap masuk untuk pembelajarannya. Pembelajarannya tuh memang benar-benar masuk dan memang itu benar-benar apa ya tahun masih gue rasain sih sampai sekarang. Waktu almarhum nggak ada pun. Untuk kita menjadi seorang critical thinker, ya nggak sih? Benar. Itu yang bikin gue kadang sampai sekarang masih mikir kayak, oh ini kenapa harus gini? Kita harus punya dasarannya untuk ngomong dan sebagainya. Jadi kayak belum lagi sudut pandang kita itu mau dilihat dari mananya. Ya benar. Gitu. Beliau ngajarin banyak hal banget yang hitungannya benar-benar sampai sekarang tuh memorable. Dan waktu beliau nggak ada, itu pun juga kita juga sempat kayak benar-benar kehilangan. Tapi itu waktu masa-masa COVID nggak sih? Iya, masa COVID. Nah, waktu itu masa-masa COVID kayaknya. Dan beliau memang. Dan foto kita terakhir ketemu kan memang masih badannya berisi kan, Ton? Masih berisi. Terus mulai sempat diundang seminar atau ada kegiatan di kampus. Beliau udah kayak bener-bener ngedrop. Maksudnya ngedrop tuh kayak udah nggak yang dulu. Badannya udah ini lagi. Banget kan, lesu banget, loyo gitu kan. Tapi tetap masih ngenalin sih, 1-2 mahasiswanya tetap masih ngenalin. Itu bener-bener unmemorable banget sih. Seru lah kalau cerita masa-masa itu. Aduh, itu nggak akan pernah lupa sih pokoknya. Terus juga yang kalau ditanya momen-momen yang waktu kayak kita mulai itu kak, mulai masuk sama tahapan tesis, nah itu tuh. Di situ kalau bagi kalian merasa bahwa momen-momen itu adalah momen-momen yang momok menakutkannya kalian, yang takut untuk makanya ngambil S2, kalian keliru tuh.
Di situ kita harus berpikir kritis ya Kak ya. Kenapa itu kita dapat mata kuliah tersebut? Gitu. Jadi kayak akhirnya sampai benar-benar berpikir kritis ya. Dan ya itu, dalam menentukan kita pembimbing juga kan kita juga nggak bisa sembarangan. Karena waktu itu pembimbing pun dari pembimbingnya yang mau ACC atau enggak dengan kita, kayak gitu. Disesuaikan dengan bidang ahli dari dosen yang ngajar, dosen di S2 tersebut sih. Gitu. Dan posisinya saat itu kan kita presentasi masih tatap muka secara langsung. Kita masih presentasi di hadapan dengan Bapak Ibu dosen penguji, belum lagi teman-teman kita sendiri yang menyaksikan. Dan menyaksikannya bukan dalam arti kayak pengen ngelihat kita jelek atau gimana, enggak, tapi lebih sebenarnya tuh belajar ya Kak. Iya. Jadi kita mau pengen tahu nih gimana waktu presentasinya. Terus dosen-dosen pengujinya itu seperti apa, pengen taunya di situ sih. Itu sebenarnya kalau orang ngomong kan dibilangnya pengen tahu, sebenarnya itu adalah bagian dari pembelajaran kita untuk kita biar lebih yakin dan lebih mantap. Kalau kalian ngambil S2 dan itu biasa diajarin ujian teman-teman, kalau bisa kalian ikut sih, karena di situ nanti itu momen kalian belajar untuk gimana cara memberikan presentasi yang baik, kemudian bisa memberikan kemantapan tesisnya yang bagus juga, kayak gitu, yang akhirnya tuh nanti kalian tuh bisa nyimpulin buat kedepannya mau bikin topik apa, kemudian mau gimana sih nanti kita mau presentnya ke depan tuh kayak mana gitu. Maksudnya presentasi ke depan Bapak Ibu dosen pembimbing itu lebih yakin gitu, dosen penguji kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh saya sama Kak Vita tuh sering banget kayak, Kak, kapan ada jadwal ujian, kita nonton kayak gitu. Dulu kalau gitu saya sering ngajakin. Halo. Agak keputus yang ini tadi. Oh iya, sorry. Oke, jadi kan kita kan kadang tuh kalau mau momen kayak gitu, kita atur jadwal juga. Misal kayak, oh ini ada ujian nih Kak, mau nonton nggak? Oh iya, ayo nonton, kayak gitu. Kalau kita memang lagi free time, kita nonton. Jadi kalau nggak salah kita mulai masuk. Terus kita sama kita lihat juga nih judulnya itu tentang apa, gitu kan. Bukan untuk menjiplak ya teman-teman ya, tapi lebih untuk kayak ilmu kita gitu loh. Referensi. Nambah ilmu, nambah referensi. Gitu sih. Ini sebenarnya pembicaraannya masih panjang lagi teman-teman, tapi karena dirasanya kita akan ada sesi-sesi yang selanjutnya dan kita tidak akan terputus di sini aja. Maybe podcast One Little Step akan disambung ke next. Gitu gimana Kak? Boleh, daripada kelamaan mungkin nanti yang dengerin kan juga bosan kan. Jadi juga butuh jeda. Di awal tadi kan gue udah janjiin selain kita bercerita tentang pengalaman kita waktu S2, mau bercerita juga tentang pengalaman kita di saat persiapan kerja ataupun di saat kita kerja. Nah, mungkin kalau ini kan udah nih, yang pertama udah kita bahas nih tentang masa-masa kuliah. Nah, mungkin di podcast kedua kita akan lebih banyak membicarakan tentang persiapan kerja atau mungkin pengalaman kita selama kerja itu bagaimana, kayak gitu sih. Oh ya, kalau bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya juga, kalau ada teman-teman yang pengen tanya juga pengalaman-pengalaman kayak gimana sih nyusun tesis, atau mungkin kayak gimana sih momen yang dirasain waktu kita ujian kayak gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin mau persiapan skripsi, nggak hanya tesis ya, skripsi juga. Kayak gitu bisa teman-teman. Nanti kalian bisa sambil mendengarkan podcast santai ini. Dan for your information juga teman-teman, nanti untuk teman podcast kita nyebutnya teman podcast ya teman-teman ya. Teman podcast kita nanti mungkin bisa selang-seling juga dan juga mengikuti momen. Karena kalau nanti di dalam podcastnya kita ini nanti fokus sepaneng ke sini, kalian juga butuh hiburan sedikit. Mungkin nanti ada tema-tema lain yang mungkin kita juga akan bahas di luar itu. Tapi tetap sih kita akan on the rule, on the track. Jadi tetap teman-teman nanti akan kita ajak untuk mendengarkan ya sedikit kicauan-kicauan atau obrolan-obrolan santai di malam ini gitu. Oke, jadi maksudnya walaupun mungkin teman-teman
teman-teman nggak akan sia-sia lah mendengarkan podcast kita, walaupun mungkin ini kita bincang-bincangnya secara santai, tapi masih ada pembelajaran, ataupun mungkin sharing pengalaman yang bisa teman-teman petik dari obrolan santai kita. Gitu aja. Jadi masih ada, pokoknya di dalam obrolan kita pasti akan selalu ada pembelajaran yang bisa dipetik. Bener banget teman-teman. Jadi tetap dari setiap Intinya seperti itu. Jadi dari setiap obrolannya kita nanti tetap kita akan memberikan pengalaman atau masukan-masukan atau cerita-cerita, dan maybe nanti mungkin suatu saat kita juga bisa jalan dengan masing-masing podcaster ya. Jadi di sini Kak Vita selain sebagai teman podcast pada hari ini, tapi Kak Vita juga seorang podcaster di podcast One Little Step. Jadi nanti misal Kak Vita mau ngadain podcast dengan salah seorang mahasiswanya atau mungkin dengan kenalan atau teman-temannya Kak Vita, maybe juga boleh, gak ada masalah kayak gitu. Jadi tetap mengikuti lah. Kita menyesuaikan aja pasti, tapi nanti dari bincang-bincangnya itu pasti akan ada masukan untuk teman-teman. Gitu aja, biar gak sia-sia teman-teman dengerin podcast dari One Little Step. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk malam hari ini, untuk podcast kita sampai di sini. Semoga suara kita yang kacau balau ini mungkin bisa menjadi sebuah suara yang mungkin mengiang-iang di telinga kalian, tapi tetap bisa dapat ilmunya gitu ya Kak ya. Menjadi inspirasi. Oke. Bisa dapat inspirasi. Dan buat teman-teman mahasiswa kita jangan kaget ya kalau misalnya tahu yang sebenarnya kita itu seperti apa. Kita ya orangnya kayak gini ya, kalau bisa orang bilang tuh rada-rada sedikit berbau-bau gokil atau gila-gila sedikit lah. Tapi ya gini, kita tetap di bawah having fun, tapi kita tetap juga ada sesi seriusnya juga. Jadi memang prinsip kita itu, kita di kelas itu memang sebagai mahasiswa dan dosen. Tapi kalau misalnya kita keluar dari kelas, ya kita bisa menjadi teman, kan gitu. Berat banget bahasanya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk waktunya, dan sampai ketemu di next podcast kita. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bye, Ton. Sampai ketemu lagi.